warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Maria Nikmatul Asfia dengan NIM 224110403073 dari kelas 3 PBA. Langsung saja di sini saya akan memaparkan tentang sejarah kebudayaan Islam dan lokal. Pengertiannya, Islam itu adalah teologis dan historis yang merupakan wahyu Allah yang kebenarannya mutlak atau absolut. Nah, sebagai historis, agama berada dalam ruang sosial budaya dan lingkungan yang berkembang secara dinamis atau akan berubah-ubah. Kemudian yang kedua, dimensi agama tersebut membantu korelasi atau saling berhubungan, sehingga akan memunculkan entitas baru. Nah, di wilayah Jawa Tengah ini, di bagian selatan terutama atau Barlimas Cakep, dalam sejarah berkaitan dengan eksistensi kerajaan Jawa seperti Majapahit, terus Kesultanan Demak, Mataram, Yogyakarta, dan Kesunanan Surakarta, yang dimana 4 kerajaan besar tersebut secara geografis itu berlokasi cukup jauh dengan wilayah Barlimas Cakep atau pelosok, sehingga dulunya itu tidak terlalu mendapat perhatian dari pihak kerajaan. Tetapi tatanan kebudayaan di Barlimas Cakep sangat berbeda dengan kebudayaan dan tradisi kerajaan atau keraton. Nah, di kehidupan masyarakat pada masa Mataram itu, Islam awalnya itu di bawah pimpinan Raden Sutawijaya, berpola dengan kerajaan Jawa sebelumnya, yang dimana raja itu menentukan agama rakyatnya dan dana. Pada masa tersebut muncul sebuah konsep Manunggaling Kawula Gusti. Lalu ada juga pengaruh dari Turki Utsmani, di mana raja yang mualaf atau masuk Islam akan mendakwahkan gelar baru. Di corak Islam di zaman Mataram itu awalnya adalah kejawen, karena Raden Sutawijaya atau rajanya itu memilih penasehat dari kalangan pujangga yang beraliran mistis kejawen. Tapi itu berbeda dengan Demak yang memilih penasehatannya itu dari kalangan ulama. Islam kejawen itu tersebar ke seluruh Mataram, termasuk juga Banyumas. Islam model kejawen ini sangat cocok dengan kebudayaan Banyumas yang masih terpengaruh oleh tradisi Hindu-Buddha atau animisme dan dinamisme. Islam model kejawen itu merupakan pertemuan antara Islam dan budaya Jawa melalui pendekatan sufistik Islamisasi atau pengembangan Islam di wilayah Jawa Tengah bagian barat. Nah, di sini itu peran Wali Songo adalah 9 wali yang dianggap dekat dengan Allah, yang senantiasa beribadah kepada Allah dan memiliki kemampuan di luar kebiasaan manusia, atau dengan kata lain itu memiliki karomah. Selanjutnya itu adalah Muhammad dari Turki yang mengirimkan tim yang dipimpin oleh Maulana Malik Ibrahim untuk melakukan ekspedisi dakwah Islam di daerah Jawa. Yang selanjutnya juga peran wali dan ulama lokal. Yang pertama yaitu Syekh Magdum Wali dan Raden Banyak Belana atau Panembahan Senopati. Gelar Pangeran Panembahan ini yaitu Senopati Mangkubumi yang diberikan oleh Kesultanan Demak kepada Raden Banyak Pelana di Kadipaten Pasir Luhur, dikarenakan Raden Banyak Pelana bersedia
masuk Islam atau memeluk Islam dan menyebarkannya di wilayah pasir luhur dengan sangat semangat dan pilihannya dalam berdakwah. Sementara Pangeran Wali atau Wali merupakan utusan dari Sultan Demak untuk mengislamkan Adipati Pasir Luhur atau Banyak Pelana dan pasukannya untuk memeluk Islam. Yang kemudian Adipati Banyak Pelana dan pasukannya apa saja yang memeluk Islam dan membaca syahadat dengan dibantu oleh Pangeran Waktu Luang. Yang kedua, Syekh Abdul Somad Jombor Cipte Celangok Banyumas. Beliau itu menghabiskan masa mudanya di Pondok Pesantren Gunung Jati Cirebon, Jawa Barat, karena beliau adalah salah satu keturunan pejabat di Keraton Cirebon dan memiliki peluang untuk menjadi pejabat di lingkungan keraton. Namun, ia itu memilih jalur lain, yaitu menjadi santri, dan beliau juga bercita-cita menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat. Dan yang ketiga, Pangeran Jambu Karang dan Syekh Atas Angin atau Pangeran Jambu, atau juga Karang adalah sosok yang dikisahkan sebagai penemu daerah baru dan penyebar Islam di wilayah Cahyana Purbalingga. Nah, Pangeran Jambu Karang berasal dari daerah Jawa Barat dan putra dari Prabu Brawijaya. Dan drama Raja Pajajaran 1. Berbicara mengenai Raden Jambu Karang itu tidak bisa dipisahkan dari sosok Syekh Atas Angin atau guru, penakluk sekaligus menantu Raden Jambu Karang yang akhirnya melahirkan tokoh-tokoh seperti Madura, Madun Cahyana, Kiai Pakai, dan Mas Barat. Syekh Atas Angin sendiri menurut beberapa sumber adalah seorang ulama yang berasal dari Arab yang bernama asli Syarif Abdurrahman Al-Qadiri. Selanjutnya, Syekh Abdul Kafi, awal mulanya itu beliau adalah Syekh Abdul Kafi Al-Hasani atau Sayyid Muhammad Islam Al-Hasani. Beliau ini masih keturunan dari Rasulullah SAW. Sebab ayahnya yang bernama Sayyid Abdul Rashid bin Abdul Majid Al-Hasani adalah keturunan ke-22 Rasulullah SAW dari jalur Husain radhiyallahu anhu. Tentunya juga beliau mendirikan pondok pesantren Al-Kahfi di Somalangu, Kebumen, yang merupakan pondok pesantren tertua di Indonesia. Yang selanjutnya juga Islam di Jawa Tengah bagian selatan di Kebangkitan Islam Puritan. Di dalam tokoh sejarah gerakan Islam itu adalah Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Berdasarkan pengamatan peneliti, itu terdapat dua organisasi keislaman yang di Puritan yaitu berkembang di wilayah Banyumas ini, yaitu Majelis Tafsir Al-Quran dan Al-Irsyad. Kemudian demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.